Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat sholihin sholihat a'azakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini dalam keadaan yang nyaris mendung. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk dapat melanjutkan kajian kitab kita Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan melanjutkan tentang bagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan dan apa saja lauk favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja makanan yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Sebelum kita masuk ke dua bab tersebut, kita akan menyempurnakan pembahasan bab yang lalu di bab yang ke-19, yaitu babu maja'a fi misyati Rasulillah, bab cara berjalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu ayat di surah Luqman ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masyyika, sederhanakanlah langkahmu, sederhanakanlah jalanmu. Jadi kalau jalan itu jangan petantang petendeng, kalau jalan itu juga jangan terlalu mesake gitu ya. Jadi tidak ifrat, tidak tafrit gitu ya. Ifrat itu ya jalan dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Kalau tafrit itu ya bukan low profile ya, apa ya, dia itu tidak percaya diri. Jadi berjalan itu biasa saja, waqsid, sederhanakan saja. Nah seperti itu. Hanya ada 3 hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab ini. Yang pertama, hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, wala ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah, aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dan orang yang lebih bersinar, orang yang lebih baik daripada Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari berpendar atau bercahaya dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra'u fi misyatihi min Rasulillah, aku tidak pernah melihat seorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah. Faka'annamal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat untuk beliau. Saking jalannya itu, Nabi itu kalau jalan ya nggak menggah-menggeh itu ngos-ngosan. Nabi itu kalau jalan juga tidak terlalu pelan ya. Jadi jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya cepat ya. Jalannya itu ya memang orang yang Nabi SAW itu orang yang sangat menghargai waktu, dan Nabi SAW itu kalau jalan itu ya sebagaimana yang digambarkan oleh Abu Hurairah ini, ka'annamal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat untuk beliau. Inna lanujhidu anfusana, kalau kami jalan sama beliau, kami ini harus bersungguh-sungguh, kami ini harus lebih ngejar beliau ya, karena beliau itu jalannya cepat. Wa innahu la ghairu muqtaris,
Sungguhnya Nabi itu kalau jalan tidak menghiraukan, ya, seakan-akan beliau ini tidak menghiraukan sekitarnya, jadi jalannya cepat saja, begitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, itu hadis yang pertama yang dijelaskan oleh Abu Hurairah pada kalimat ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu berpendar dari wajah beliau, ya. Itu para ulama mengatakan bahwa ka'annahu yunirul asya' allati haulahu. Jadi Nabi itu kalau berjalan, orang-orang yang ada di sekitarnya itu semacam diterangi sesuatu, ya. Jadi orang itu senang kalau melihat Nabi SAW berjalan. Bukan berarti terus dari wajahnya Nabi keluar cahaya, begitu, tidak, ya. Nabi ya sama manusia seperti kita, hanya ketika Nabi berjalan itu orang-orang yang di sekitarnya merasa diterangi, gitu ya, merasa semacam ada sesuatu yang menarik berjalan. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya Abu Hurairah, ya. Dalam hadis yang lain, sahabat Ali mensifati jalannya Nabi SAW, kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sobabin. Nabi SAW kalau jalan itu taqalla'a itu badannya agak menunduk ke depan, ya, ka'annama yanhattu min sobabin, seakan-akan Nabi itu menuruni sebuah turunan, ya. Jadi ya karena karena jalannya cepat tadi itu, karena jalannya tanggap, sehingga Nabi SAW dilihat oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu itu kalau jalan seakan-akan menunduk ke depan, gitu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW kalau jalan itu tidak dengan keangkuhan, tidak petantang petenteng tadi, ya, tapi juga tidak percaya diri. Tapi Nabi SAW berjalannya pertengahan dan juga cepat tadi. Nah, ini cara Nabi SAW berjalan. Hadis yang ketiga sama riwayatnya Ali radhiyallahu anhu dan maknanya juga sama. Nah, itu cara berjalan Nabi SAW, ya. Dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi ini kita tahu bahwa dalam berjalan itu juga ada caranya di dalam Islam ini, ada adabnya, sehingga kita ketika berjalan itu ya tidak menunjukkan satu kesombongan. Kata Allah sifatnya hamba-hamba kesayangan Allah, ibadur rahman itu alladzina yamshuna alal ardi hauna, ya. Mereka adalah orang-orang yang ketika berjalan di atas muka buminya Allah itu berjalan dengan rendah hati, bukan dengan keangkuhan. Jadi biasa saja, tidak usah terlalu meninggi, ya, tidak usah terlalu nggak percaya diri juga. Jadi biasa saja, ya. Itu berjalannya ala Nabi SAW itu begitu, dan itu yang diajarkan Allah SWT dalam Al-Quran. Selanjutnya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ya, selanjutnya pembahasan yang dibahas oleh para ulama adalah di bab ke-24, ya. Babu ma ja'a fi sifati akli Rasulillah, sifat makannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab makannya Rasulullah itu bagaimana, ya. Saya catat beberapa poin di sini, nanti akan saya tambahkan beberapa adab lain yang di luar kitabnya Imam At-Tirmidzi. Di antara adabnya Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi yang pertama adalah anna Nabiyya SAW, kata sahabat Ka'ab bin Malik dari ayahnya, anna Nabi SAW kana yal'aqu asabi'ahu salasa. Nabi SAW itu kalau habis selesai makan, Nabi menjilati tiga jarinya. Dalam hadis ini memang terjadi perselisihan pendapat antara para ulama. Dalam hadis ini ayahnya Ka'ab bin Malik mengatakan Nabi menjilat jari-jarinya sebanyak 3 kali. Tapi dalam hadis yang lebih terjaga dan lebih sahih, maka yang benar adalah yal'aqu asabi'ahu salasa, bukan salasan tapi as-salasa. Nabi menjilati 3 jari jemarinya, bukan menjilati 3 kali jari jemarinya, ya. Riwayat yang
3 kali menjilati jari jemarinya itu riwayat yang syadz. Syadz itu riwayat yang nyeleneh, ya, artinya secara isnad atau secara periwayatan lebih lemah. Makanya Imam At-Tirmidzi dan para ulama termasuk pensyarah kitab ini mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah Nabi SAW itu menjilati ketiga jari beliau yang biasa beliau gunakan untuk makan. Dari hadis ini kita mendapatkan 2 adab makannya Nabi. Nabi SAW kalau makan menggunakan 3 jari. Jari apa aja itu kira-kira? Ya, jempol, telunjuk, tengah, ya. Yang kedua, Nabi selesai makan menjilati jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Karena kalian tidak pernah tahu di makanan yang sebelah mana barokah itu akan diberikan Allah dalam makananmu, ya. Lah, barokatut to'am atau barokahnya makanan itu apa? Ya, barokahnya makanan itu ya bagaimana makanan itu bisa menjadikan kita terus akhirnya tidak lapar. Bagaimana makanan itu terus akhirnya menghindarkan kita dari sakit. Makanan itu akhirnya menguatkan kita untuk bisa khusyuk beribadah. Nah, barokah itu kita tidak pernah tahu ada di depan makanan, di pertengahan atau di sisa-sisa makanan kita. Makanya kata Nabi, selesaikan sampai tuntas. Caranya sampai dengan menjilati makanan tersebut, ya. Begitu juga apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, senada dengan apa yang kita jelaskan tadi, bahwa fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Kalian tidak pernah tahu di bagian makanan yang mana yang akan mendatangkan barokah untukmu, ya. Maka inilah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengajari kita kalau habis makan itu menjilati tangan-tangan kita, bukan 3 kali, tapi yang lebih tepat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati tangannya, menjilati 3 jari tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Selanjutnya, adab selanjutnya yaitu dijelaskan di dalam hadis selanjutnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi SAW, amma ana fala aqulu muttaqian. Sedangkan aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Jadi adabnya kalau makan itu tidak sandaran, ya. Makan itu ya dalam kondisi yang tidak bersandar terus sambil makan. Itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kalau makan itu tidak bersandar, ya. Seperti itu. Hadis-hadis yang disebutkan lainnya cukup banyak, tapi Imam At-Tirmidzi hanya mengulang saja. Ada hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, ya, dari sahabat Anas bin Malik. Utiya Rasulullah bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muqa'in minal ju'. Nabi SAW pernah diberi kurma oleh seorang sahabat, dan aku melihat Nabi SAW ya'kulu, memakan kurma tersebut, wa huwa muqa'in, dan Nabi dalam keadaan duduk sangat lahap memakan kurma tersebut karena aku mengira Nabi SAW sangat lapar. Jadi sunnahnya apa? Muq'in. Muq'in itu duduk, ya. Jadi kalau makan itu 1 duduk, 2, ya. Kalau tangan kanan insya Allah hadisnya sudah hafal semuanya. Samillaha wa kul biyaminik, ya, wa kul fi mayalik, gitu kan, ya. Samillaha, bismillah dulu, terus apa? Pakai tangan kanan, terus makan apa yang ada di dekatmu. Yang jauh jangan langsung, jangan kita mendekat ke yang jauh, yang dekat saja dulu dimakan, ya. Artinya juga dalam makan itu sunnahnya ketika ada di ada di satu nampan besar, makan itu jangan langsung tengah, makan itu yang samping-samping dulu, ya. Baru setelah itu ke tengah, ya. Fima yalik itu ya yang ada di hadapan kita. Ada beberapa adab lain, saya coba ambilkan dari kitab yang lain, hadirin dimuliakan Allah, sebagai pelengkap adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makan.
Di antara adab Nabi SAW ketika makan adalah Nabi SAW itu tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mencela makanan. Jadi tidak pernah mengomentari makanan. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, la ya'ibu sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Idhashtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau Nabi senang dimakan, kalau tidak senang ditinggalkan. Tidak perlu dikomentari. Nah, sekarang kita hidup di zaman semua orang komentar tentang makanan gitu ya. Kalau tidak enak dikomentari, kalau enak ya juga dikomentari gitu ya. Nah, itu salah satu adab juga yang penting untuk kita ketahui ya. Lalu di antara adab yang lain yang perlu kita ketahui, di antara adab yang para ulama mengistimbatkan atau menyimpulkan dari ayat Al-Quran adalah kalau makan itu sebaiknya kalau ada buah maka buah dulu daripada lauknya ya. Itu istinbat atau kesimpulan para ulama membaca ayat surah Al-Waqiah ayat 20-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrim mimma yashtahun. Di surga nanti Allah akan hadirkan pertama yang disebutkan Allah itu apa? Fakihah. Fakihah itu buah-buahan yang boleh sembarang mereka pilih, walahmi thayrin, dan daging-daging burung yang menyenangkan, yang menjadikan mereka senang. Ya, nah di sini disimpulkan oleh para ulama, Al-Quran saja nyebut buah dulu baru lauk, maka ya maslahatnya, kebaikannya kita ini apa? Makan itu buah dulu kalau ada buah, baru setelah itulah lauknya. Dan itu menurut tinjauan dunia kedokteran itu lebih memberikan faedah bagi tubuh kita, ya, bagi tubuh kita. Terus di antara yang lain adalah di antara adab yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yang coba saya ingin sampaikan juga di dalam bab ini adalah para ulama juga menjelaskan salah satu sunnah itu adalah makan secara bersama-sama ya, makannya bersama-sama, dan taksirul aidi ala ta'am. Jadi makan satu nampan itu sunnah ya, makan satu nampan, banyak tangan di satu nampan itu sunnah gitu ya. Ijtami'u ala ta'amikum, kata Rasulullah ya, kumpullah kalian pada makanan kalian, wadhkuru ismallah alaihi yubarik lakum fi. Kemudian sebutkan nama Allah di dalamnya, maka Allah akan memberkahi makanan kalian. Ya, nah ini diantara apa? Diantara adab-adab yang perlu kita ketahui. Ya. Jadi dimuliakan Allah. Selanjutnya ada pembahasan sendiri oleh Imam At-Tirmidzi. Saya membayangkan dulu Imam At-Tirmidzi ketika membuat kitab ini memang menu makanannya belum banyak ya. Jadi makanan itu menunya ya satu makanan pokok, dua lauknya. Ya sama kayak kita. Makanya Imam At-Tirmidzi di bab 25 ini membahas tentang sifat rotinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena makanan pokoknya ketika itu memang roti. Ya, baru setelah itu lauk. Jadi lauk yang akan kita bahas itu nanti pelengkap roti. Ya. Jadi kalau antum pernah makan makanan Arab itu kan ada roti gandum itu ya, yang disobek terus dicocolin saus atau apa ya, itu terus dimakan itu ya. Nah itu makanan pokoknya roti gandum itu, lauknya sebagai pelengkapnya. Nah di bab 25 setelah Imam At-Tirmidzi membahas
bab 24 tentang adab makan Nabi SAW, Imam At-Tirmidzi membahas tentang sifat rotinya Nabi SAW. Nabi itu kalau makan roti, rotinya kayak gimana? Nah, kira-kira begitu. Hanya saja yang menarik memang Imam At-Tirmidzi tidak membahas panjang lebar tentang adab makan ya. Kenapa? Kok tadi cuman adabnya cuman sedikit, hadisnya cuman 3. Ya, kenapa kok tidak sebanyak di kitab-kitab misalnya ensiklopedia adab sebelum makan, ketika makan, setelah makan, ada puluhan adab dalam apa? Dalam makan ini. Kenapa Imam At-Tirmidzi hanya bilang makan itu 3 jari, boleh dijilati, terus apa? Duduk, tidak bersandar. Kenapa? Karena orang-orang di zaman Imam At-Tirmidzi abad ketiga kan itu, ya. Di zaman Imam At-Tirmidzi itu orang ya masih sangat kental dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan sunnah, sehingga yang diingatkan itu yang hal-hal yang jarang saja, ya, hal-hal yang mungkin belum diketahui orang, bahwa Nabi itu kalau makan pakai 3 jari, ya, Nabi itu kalau makan tidak bersandar, diingatkan hal-hal itu. Adapun yang umum sebelum makan, sebelum makan bismillah, menggunakan tangan kanan, ya, hal-hal yang seperti itu tidak perlu dibahas karena orang-orangnya memang beda levelnya dengan zaman kita, gitu ya. Makanya tadi kita coba untuk melengkapi sisanya. Terus bab 25 sekarang. Nah, rotinya Nabi itu seperti apa? Dari istri Nabi SAW, Ibunda Aisyah menjelaskan, masyabi'a alu Muhammad min khubzis syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah. Ya, keluarganya Muhammad, keluarganya Rasulullah itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah wafat. Jadi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, ya. Jadi 1 hari kalau kenyang, besoknya mungkin nggak makan. Ya, jadi tidak pernah 2 hari berturut-turut itu Nabi SAW kenyang. Sampai kapan? Sampai Nabi SAW wafat. Ya. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat juga radhiyallahu anhu, juga mengatakan, maka yafdulu an ahli baiti Rasulullah khubzus syair. Tidak pernah ada kelebihan persediaan roti gandum di rumah Rasulullah SAW. Ya. Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi SAW, usianya masih muda ketika Rasulullah SAW hidup. Ibnu Abbas punya kedekatan dengan Nabi SAW. Menuturkan juga, karena Rasulullah yabitul layali al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu. Nabi SAW sering bermalam berhari-hari dalam keadaan tawiyan itu jai'an, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan betul-betul lapar. La yajidu asya'an, tidak pernah mendapati makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubzas syair, dan kebanyakan rotinya Nabi SAW itu roti gandum. Roti gandum itu roti yang tidak mewah, roti yang biasa saja, bahkan roti yang di bawah rata-rata roti yang layak untuk dimakan, gitu ya, roti gandum. Ya, Anda pernah makan roti gandum kan? Bukan roti tawar itu mewah itu. Roti gandum itu rotinya orang sakit itu loh. Biar nggak kebanyakan, kalau gula biar nggak kebanyakan gula, rasanya nggak terlalu enak roti gandum itu. Ya, kira-kira begitu, karena itu dari syair, dari bahan baku yang murah, begitu ya. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain dari Sahal bin Sa'ad annahu qila lahu, ditanya, akala Rasulullah an-naqi, Rasulullah SAW pernah makan an-naqi belum? An-naqi itu gandum, roti dari gandum yang bersih dan halus. Ini makanan yang agak mewah, ya. Jadi ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, waqala Sahal ma ra'a Rasulullah an-naqi, Nabi SAW belum pernah melihat roti halus hatta laqiyallah, sampai Nabi meninggal. Faqila lahu hal kanat lakum manakhil ala ahdi Rasulillah,
Apakah di zaman kalian dulu sudah ada manakhil? Manakhil itu semacam alat untuk menghaluskan gandum, ya. Qala makanat lana manakhil, kami tidak ada alat seperti itu. Qila kaifa kuntum tasna'una bisyair, lalu bagaimana cara kalian membuat gandum itu menjadi roti? Maka sahabat Sahal ini mengatakan, kunna nanfuhuhu, kami menumbuk gandum yang ada, fayatiru minhu matara summa na'jinuhu, ya. Kemudian kami menerbangkan itu kalau orang kita apa itu? Napeni, ya. Sehingga yang besar-besar mencelat itu ya, ya. Keluar dari nampan ini, nah yang kecil-kecil itu yang dicampur dengan adonan. Begitu caranya dahulu. Sehingga ya memang rotinya roti kasar jadinya. Nah itulah roti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itulah roti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain Anas bin Malik masih soal roti, ma'akala Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah atau Rasulullah tidak pernah makan ala khiwanin, di atas meja, wala fi sukur rojatin, menggunakan piring kecil, tidak ada. Piring kecil itu ya piringnya orang kaya. Wala khubzalahu muraqqaq, Nabi juga tidak pernah makan khubz atau roti yang halus, ya. Lalu ditanya, fa'ala makanu ya'kulun, lalu Nabi dan para sahabat itu biasanya makan di mana? Ala hadhihi sufar, ya. Biasanya Nabi SAW makan di atas alas sufroh. Kalau di Madinah antum ke Nabawi, biasanya kalau hari Senin dan Kamis maghrib antum agak ke soft belakang, nanti ada sufroh dibentangkan kayak plastik gitu ya, dibentangkan panjang, baru nanti di situ dikasih roti, dikasih yogurt, ya, dikasih air, kurma dan lain-lain. Nah, Nabi itu biasanya menggunakan alas seperti itu ketika makan. Bukan berarti ketika antum makan di atas meja berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar, masuk neraka. Masa makan masuk neraka, ya. Jadi jangan pernah sekali-kali mengartikan kalau tidak ada sunnahnya berarti bid'ah. Ini kaidah dari mana, ya? Tidak ada sunnahnya bid'ah, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas apakah ketika tidak ada dalilnya sama dengan bid'ah, ya. Nah nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Tapi semalam kayaknya sudah di-shooting ya sama media, ya. Insya Allah nanti di-upload aja di FKM TV. Semalam saya bahas tentang itu di kajian manahan. Apakah tidak sunnah berarti bid'ah? Tanda tanya, ya. Tunggu linknya di bawah ini. Adalah apa ya? Ya, tunggu nanti di FKM TV insya Allah. Nah ini juga kadang-kadang orang melihat Nabi tidak pernah, nih dalilnya, Nabi tidak pernah makan di atas meja, Nabi tidak pernah makan pakai piring. Terus yang makan di atas meja punya meja makan, nggak dipakai, makanya di bawah, ya. Begitu, ya. Ya tidak apa-apa Anda makan di bawah, tapi jangan membid'ahkan yang pakai sendok dan yang pakai, ya, yang pakai meja, begitu ya. Nah nanti akhirnya kita akan melihat, ya, apakah yang dimaksud dengan bid'ah, batasan bid'ah itu apa, ya. Setahu Al-Fakir, bid'ah itu hanya dalam masalah ibadah saja. Di luar ibadah tidak ada istilah bid'ah. Kalau ada sesuatu yang baru, ya. Makanya sekarang kan semuanya disunnahkan kan. Potong rambut sunnah, ya. Pengobatan sunnah, ya. Berarti pengobatan sunnah apa? Bekam. Berarti kalau medis bid'ah. Berarti dokter-dokter itu bid'ah semua. Dolalatun wa inna kulla dolalatin finnar, gitu kan. Ya. Jadi sekarang ini orang digiring, tidak tahu ini ilmunya dari mana, digiring kepada sedikit-sedikit bid'ahkan, gitu ya, sedikit-sedikit, ya, nyalahkan, ya. Doa buka puasa apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hadisnya dhaif, ya. Jadi orang yang melakukan, jadi begitu cara berpikir, rangka berpikirnya orang-orang ini begitu, ya. Jadi ditanya dulu kalau ada masalah baru, ditanya dulu ini maksiat apa taat. Taat. Kalau taat
berarti dilakukan Rasulullah atau tidak. Kalau dilakukan Rasulullah, disampaikan sama Rasulullah tidak. Disampaikan atau disembunyikan. Kalau tidak ada, kalau disampaikan berarti ada dalilnya. Nah, dalilnya ada enggak yang kamu lakukan? Enggak ada dalilnya. Ada dalil sahihnya, berarti langsung sama dengan bid'ah. Enggak bisa begitu itu, ya. Enggak bisa. Karena yang disebut dengan dalil syar'i, memahami dalil syar'i itu tidak hanya dalam perkara-perkara yang tersurat, ya. Ada juga perkara-perkara yang tersirat, ya. Sehingga dalilnya ada, tapi mungkin penyebutannya secara umum, tidak langsung dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang lainnya. Intinya hadirin muliakan Allah, intinya itu apa? Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan itu begitu sederhananya, ya, begitu kondisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu, ya. Selanjutnya intinya ya itu hadis diulang di dalam kitab ini. Imam Tirmidzi mengulang-ulang hadis dari riwayat yang lain. Intinya adalah Nabi SAW itu ketika makan rotinya tidak merupakan roti yang mewah, rotinya roti gandum biasa saja, dan itu pun tidak mengenyangkan Nabi SAW selama 2 hari berturut-turut. Artinya kadangkala Nabi SAW makan roti. Bahkan sahabat Urwah pernah dicerita, Urwah bukan sahabat ya, tabi'in, ya, Urwah bin Zubair, putranya Az-Zubair, pernah diceritakan oleh bibinya, ibunda Aisyah, berkata kepada ponakannya, wahai anakku, sesungguhnya kami pernah melewati 3 bulan berganti, 3 hilal berganti, dan tidak ada di rumah kami api yang menyala, ya, di rumah ibunda Aisyah dan Rasulullah. Lalu dengan apa kalian bertahan, wahai bibi, kata Urwah bin Zubair, kami bertahan dengan 1 gelas air putih dan 1 biji kurma setiap harinya. Jadi Nabi SAW itu kehidupannya seperti itu. Bahkan ketika di Madinah, kalau di Mekah masih kaya raya, ibunda Khadijah masih bisa memenuhi kebutuhannya Nabi SAW. Ketika di Madinah, Nabi SAW itu sebenarnya mudah saja bagi beliau SAW untuk keluar rumahnya, dan Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat Ansor untuk apa? Untuk dimintai menu makanan yang Nabi SAW sukai dan pasti akan dipenuhi oleh sahabat Ansor. Tapi itu tidak dilakukan oleh tidak dilakukan oleh Nabi SAW karena Nabi ingin merasakan penderitaan sahabat-sahabat Muhajirin, yang mana sahabat Muhajirin ini meninggalkan kampung halamannya demi menyelamatkan keimanannya. Ya, Nabi ingin menjaga perasaan sahabat Muhajirinnya. Maka Nabi menyimpan rapat-rapat rahasia rumah tangganya ini sampai 3 bulan pertama ketika berada di kota Madinah. Makanya Allah mensifati Nabi SAW, sifat atau akhlaknya Nabi SAW itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 128 itu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian yang diutus Allah untuk kalian. Dia memiliki sifat aziz, dia selalu merasa berat atas apa yang diderita oleh umatnya, ya, jadi Nabi SAW menampilkan itu, ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul kita SAW. Nah, setelah bab makanan pokok atau bab roti, ya, di sini muallif Imam At-Tirmidzi menulis bab tentang lauk pauk Nabi SAW. Ya. Idam, kalau bahasa Arab lauk itu apa? Idam. Idam di sini, ya. Idam di sini adalah segala sesuatu yang dimakan dengan roti tadi. Ya. Maka dinamakan idam, gitu ya, yang menyertai roti itu, yang agar makan roti itu terasa nikmat. Nah, maka dengan yang namanya idam atau lauk ini. Saya ringkas ini bab cukup tebal ya, bab tentang lauk pauk ini, karena ternyata lauk pauknya Rasul itu banyak, tapi nanti ada yang lafadz hadisnya itu memang benar-benar favoritnya Nabi SAW.
Saya ringkas ada 11 jenis. Ya, ada 11 jenis lauk. Yang pertama adalah ni'mal idamu al-khallu. Ya. Lauk yang paling nikmat kata Rasulullah, yang paling baik adalah al-khallu. Al-khallu itu cuka. Cuka itu kalau kita kan yang di bakso, yang kalau kebanyakan jadi nggak enak. Kalau Nabi SAW ini yang dimaksud cuka di sini adalah satu cairan yang memang rasanya itu merubah rasa roti gandum yang hambar itu. Dan Nabi SAW ketika mengatakan ni'mal idamu al-khallu itu bukan berarti makanan favoritnya Nabi, bukan. Karena adanya ya itu, makanya Nabi itu menghibur keluarganya, ya, menghibur Ibunda Aisyah, menghibur Ibunda Hafsah, menghibur istri-istri beliau. Ini makanan nikmat gitu ya. Aslinya ya dalam hati ya enaknya ini gitu loh, adanya ini gitu loh. Jadi jangan disalah artikan ya hadis ini. Ya, asbabul wurudnya hadis ini itu untuk menghibur keluarga Nabi SAW, karena makanannya hanya ini. Ya. Makanya kan kalau kita baca hadis ini, mungkin sebagian kita sudah pernah baca hadis ini. Itu loh, kok aneh ya? Kok lauk paling enak kok apa? Kalau cuka gitu ya. Cuka kok dijadikan lauk? Yang harus difahami adalah lauk di sini adalah pendamping roti tadi. Yang kedua, konteksnya di sini Nabi SAW mengatakan ini ketika apa? Tidak ada lauk lain di rumahnya. Jadi ini semacam menghibur keluarganya gitu. Ya sama kalau kita di rumah adanya cuma tempe tahu, wah ini sedap sekali. Kita menghibur istri kita begitu. Ya, kira-kira begitu loh. Ya, kira-kira konteksnya itu begitu. Nah, selanjutnya adalah yang dimakan Nabi SAW bersama roti adalah kurma. Ya, kurma. Ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir di zaman tabi'in berkata begini, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian kalau makan dan minum tinggal makan sesuka kalian dan minum sesuka kalian, karena semuanya tersedia. Di zaman tabi'in sudah berjaya ya, Islam sudah dikenal dan Islam sudah punya kekuasaan ya. Terus sahabat Nu'man bin Bashir bilang, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u batnahu. Ya, sungguh aku melihat sendiri Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kurma yang bisa mengganjal perutnya. Maksudnya kurmanya ada, tapi apa? Tapi tidak bisa ganjal perut. Kira-kira berapa biji saja gitu kan, berarti 1 atau 2 biji saja ya. Kalau 5 biji 7 biji insya Allah sudah agak kenyang itu, mengganjal perut. Tapi kata Nu'man bin Bashir, wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u batnahu. Aku melihat sendiri Nabi SAW makan kurma, yang kurma itu tidak bisa Pak mengganjal perut beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi kadangkala Nabi SAW itu juga makan kurma. Itu kayak ada yang masuk tidak bisa itu. Coba Anda bukakan. Selanjutnya hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Di antara makanan lauknya Nabi SAW itu adalah ayam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya, para tabi'in berkumpul dengan Abu Musa al-Ash'ari, lalu fa'utiya bilahmi dajjad fatanahha rajulun minal qaum. Yang dihidangkan itu adalah daging ayam. Lalu seorang dari perkumpulan itu menjauh dari daging ayam. Faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha. Ya, sesungguhnya aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu di jalan-jalan, sehingga aku bersumpah aku tidak mau lagi makan ayam. Itu kata orang yang menjauh tadi. Terus Abu Musa al-Ash'ari bilang, udnu, mendekatlah, fa inni ra'aitu Rasulullah ya'kulu lahma dajjal. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW makan daging ayam.
Jadi para sahabat itu alasannya tidak usah macam-macam. Yang penting Rasulullah makan, saya makan, gitu ya. Rasulullah makan, saya makan, berarti kan halal. Nah ini dibahas panjang lebar oleh para ulama, ya. Selain tadi ya para sahabat itu simple. Pokoknya Rasulullah contohin ya saya lakukan. Selain itu bahwa makanan yang dimakan ayam di jalan-jalan itu tidak menunjukkan bahwa terus makan daging ayam itu terus jadi haram, ya. Tetap itu mubah karena sesuatu yang dimakan bukan makanan sehari-harinya ayam. Makanannya kan ya makanan yang kita kasih itu. Adapun yang mau dimakan di jalan-jalan itu ya karena dapat saja, gitu ya. Lah beda permasalahannya kalau memang makanan menu sehari-harinya ayam piaraan kita atau ayam yang kita ternak itu adalah dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah seperti itu, maka dihukumi sebagai daging jalalah. Daging jalalah itu apa? Daging dari binatang yang makanannya sampah dan kotoran, ya. Dan apa hukumnya? Hukumnya tidak boleh, haram. Nah Rasulullah an aklil jalalah wa albaniha. Nabi SAW melarang kita untuk makan daging dari hewan jalalah dan juga minum dari susu jalalah, ya. Nah bagaimana caranya? Sterilkan dulu. Misalnya kalau kita lele ya, lele jalalah itu ya, lele saya masih ingat itu dulu di pesantren itu ya, lele itu masya Allah saluran sapi tanknya kamar mandinya santri itu dialirkan ke situ, gitu ya. Dan kalau santri nakal dihukumnya dicemplungkan ke situ. Wah itu masya Allah, tabarakallah, itu taqabbalallahu minna wa minkum, gitu ya. Taqabbal ya karim, gitu ya. Pokoknya ngeri itu kalau sudah dapat hukuman nyemplung kolam lele itu. Lah itu gimana? Apakah lelenya haram? Haram. Harus disterilkan dulu. Sebagian ulama mengatakan 7 hari dulu. 7 hari dipindah, dikasih makanan normal. Biar apa? Biar dia jadi lele normal, gitu ya. Bukan lele jalalah. Baru boleh setelah itu dipanen dan dikonsumsi. Nah seperti itu. Nah sama juga ayam sama sapi, ya kan ada sapi yang dipelihara di tempat-tempat sampah itu ya. Di kota-kota itu biasanya sapinya dilepas di sampah-sampah makan. Nah itu tidak boleh langsung apa? Disembelih karena itu jalalah. Makanannya dari itu setiap hari, gitu ya. Nah itu. Selanjutnya yang keempat adalah daging burung. Daging burung. Akal tu ma'a Rasulillah, kata Umar bin Safinah dari ayahnya, dari kakeknya, akal tu ma'a Rasulillah lahma hubaro. Aku makan bersama Rasulullah itu burung hubaro, daging burung hubaro. Kalau antum ingin tahu burung hubaro itu burung gurun, ada di gurun-gurun. Antum buka cek di Google ada itu. Ha, ba, alif, ro, terus alif bengkong, hubaro. Nanti keluar tuh di Google macam burungnya kayak apa. Lehernya agak panjang dan ini burung yang apa? Yang hidup di gurun-gurun begitu. Ya. Nah itu juga Nabi SAW pernah makan berlaukkan itu. Yang kelima zaitun, ya, minyak zaitun. Jadi Nabi makan roti gandumnya itu dicocolkan ke apa? Ke minyak zaitun. Kata Nabi, kullu zaita waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah dengan minyak zaitun, waddahinu bih, dan kamu berminyaklah rambutmu itu minyakilah rambutmu dengan minyak zaitun, fa innahu, sesungguhnya minyak zaitun itu min syajaratin mubarakah, dari pohon yang berkah, ya, dari pohon yang berkah. Wattini wazzaitun, ya. Wattini wazzaitun dalam surah apa? Wattini itu, ya, itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa buah tin dan buah zaitun itu buah yang kaya akan manfaat. Wa turisinin, Tursina itu ada di Gurun Cina sekarang ya, ada di Mesir. Kalau wattini wazzaitun itu Allah sebenarnya bersumpah dengan satu tempat yang di situ ditumbuhi oleh tin dan zaitun. Tin zaitun itu yang terbaik di dunia ini ada di Palestina, ya, ada di Palestina, ya. Jadi kalau nyari zaitun terbaik ada di Palestina, nyari buah tin terbaik ada di Palestina, ya. Jadi kalimat wattini wazzaitun itu Allah bersumpah dengan buahnya
dan dengan zaitnya, dengan minyak zaitun, ya, secara tersirat Allah juga bersumpah dengan negeri-negeri penuh barokah ini. Ya, makanya Palestina, Syam itu negeri penuh barokah. Wa Turisinin, Tursina itu juga negeri penuh barokah. Hari ini Gurun Sina itu ada sebuah tempat namanya Tursina. Ya, itu juga tempat yang oleh Al-Qur'an disebut tanah suci, kan? Tanah suci dalam surah Toha awal-awal itu. Artinya kedua tempat ini memang penuh keberkahan dari dahulunya, ya, dari dahulunya. Ya. Ini makanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lah, hadirin muliakan Allah, minyak zaitun itu tidak hanya diminum dan dikonsumsi saja, ya, tapi manfaatnya juga untuk ad-duhun tadi, untuk berminyak baik rambut maupun badan. Kenapa Rasulullah meminta para sahabat, memerintahkan untuk berminyak dengan minyak zaitun? Karena ya wajar saja mereka tinggal di negeri yang panas, ya, maka berminyak dengan minyak zaitun itu akan menjaga kesehatan mereka, baik itu kesehatan badan maupun kesehatan kulit, ya, kesehatan kulit. Maka ini sangat penting minyak zaitun itu untuk mereka. Nah, itu hadirin muliakan Allah, itu yang kelima, ya. Yang keenam, nah kalau ini ada lafaz atau ada kalimat Nabi menyukainya, ya, yaitu apa? Labu, ya, labu. Labu itu makanannya favoritnya Nabi. Kanan Nabi, kata Anas bin Malik, Nabi SAW yu'jibuhud duba, seringkali seneng makan yang namanya labu. Fa'utiya bi ta'am au du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Ya. Kalau ada makanan namanya labu, biasanya Nabi SAW makan labu terlebih dahulu. Ya, dalam riwayat lain, sehingga aku pun suka sama labu gara-gara Nabi SAW suka labu. Jadi sahabat Anas itu pernah diriwayatkan, satu riwayat pernah dihidangkan untuk beliau di zaman sahabat dan tabi'in itu labu sama daging, ya. Sahabat Anas malah makan labunya, ya. Sahabat yang lain makan dagingnya. Sahabat yang lain tabi'in ngelihat sahabat Anas makan labu ini, ya, heran, dagingnya kok gak dimakan. Kata sahabat Anas, karena aku melihat Nabi SAW ketika dihidangkan menu yang semisal, Nabi Nabi memakan labunya, bukan dagingnya, dan aku melakukannya semata-mata mengikuti cara Nabi SAW makan. Masya Allah. Ya, kalau kita kira-kira rendang itu loh, rendang sampingnya godong puhung gitu, ya, godong puhungnya kira-kira begitu. Kalau antum kan rendangnya gitu, ya. Ya, tapi sahabat Anas ini milih labunya gitu, ya. Nah gitu. Dan sahabat yang lain, sahabat Hakim bin Jabir an Abihi, Jabir ini sahabat Jabir berarti, ya, pernah masuk ke rumah Nabi SAW, wa indahu dubaan yuqatta, didapati labu-labu yang sedang dipotongi, ya, labu di rumahnya Nabi sedang dipotong. Nah, itu labu. Yang ketujuh adalah ini juga disukai Nabi karena ada kata yuhibbu. Ini favoritnya Nabi, apa? Manisan dan madu. Kata Ibunda Aisyah, karena Nabi yuhibbul halwa wal asal. Nabi SAW suka manisan dan Nabi SAW suka asal. Ya, di hadis terakhir di dalam kitab ini disebutkan suatu hari, ya, Ibunda Aisyah ini rumahnya mendapat jatahnya Nabi. Jadi Nabi SAW itu kalau pulang ba'da subuh, ba'da syuruk, sholat syuruk, terus pulang mendatangi istri-istri satu persatu, menanyakan kabar, memberikan senyuman. Setelah itu datang lagi ke istrinya. Yang istri terakhir itu, kata Ibnu Abbas, adalah istri yang dapat jatah hari itu, ya, jatahnya di rumahnya istri ini. Terus yang ketika itu dapat jatah siapa? Ibunda Aisyah. Terus karena Nabi ya'ti ini, Nabi SAW mendatangiku, fayaqul a'indaki ghoda, ada sarapan ndak wahai Aisyah? Fa'akul la syai' ya Rasulullah, ndak ada sesuatu yang bisa dimakan ya Rasulullah. Maka
Rasulullah SAW mengatakan idzan anni shaim, kalau gitu saya tak puasa, kata Rasulullah. Jadi ini juga yang dicontohkan Rasulullah ya, kalau tidak ada makanan di rumah pagi hari boleh niatkan puasa. Puasa sunnah itu boleh diniatkan bahkan setelah subuh. Batas waktunya sampai apa? Sampai duhur ya. Kalau ba'da duhur keroncongan, tidak ada makan karena tidur daripada subuh sampai duhur ya, ba'da duhur kok belum makan, tak puasa, tidak boleh ya. Batas niatnya itu sampai duhur saja ya. Makanya ini Rasulullah niat sholat puasa sunnah itu boleh, tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh niat setelah subuh. Niatnya harus mabit dulu ya, harus di malam harinya, atau sebagian ulama fikih mengatakan boleh, yang penting sebelum waktu sahur habis. Nah seperti itu lah, akhirnya Rasulullah puasa. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, fa'atani yauman, kemudian di suatu hari datang lagi Nabi SAW ya Rasulullah, dan ketika itu aku sudah menyiapkan makanan yang diberikan oleh tetangga ya, dan makanan ini sangat disukai Rasulullah. Makanan itu apa? Hais namanya. Hais itu apa? Nanti kita akan sebutkan ya. Hais itu semacam makanan yang manis, nanti kita sebutkan di poin 9 atau ke 10 ya. Dikasih hais ya. Terus Ibunda Aisyah bilang, innahu uhdiyat lana hadiyah ya Rasulullah, sesungguhnya ada yang ngasih kita makanan semalam, aku simpan buat kamu biar bisa untuk sarapan. Maksudnya Ibunda Aisyah baik kan, tapi Rasulullah sudah batin ini mesti di rumahnya Aisyah tidak ada makanan ini. Akhirnya Rasulullah puasa gitu ya. Terus Rasulullah berkata, amma inni asbahtu shaiman, lah duh aku sudah terlanjur puasa ini gitu ya. Menggoda istrinya, menggoda dalam artian ya ngojeki istrinya ya, lah sudah puasa gimana ya. Faqalat summa akala, tapi Nabi SAW tersenyum dan memakan makanan tersebut, membatalkan puasanya. Masya Allah, banyak faedah di dalam hadis ini. Di antara faedahnya apa? Nabi SAW membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan istrinya. Karena apa? Karena puasa sunnah itu amalan sunnah, membahagiakan istri itu amalan wajib. Amalan wajib harus didahulukan daripada amalan sunnah. Iya. Biasa saja ya. Saja. Oh, kayak senyum-senyum sendiri tuh antum yang belum nikah ya. Ini tinggal antum praktekkan, kan sudah dapat ilmunya ya. Nanti antum praktekkan ketika sudah menikah. Nah, saya lanjutkan, yaitu asal dan manisan dan madu, itu dua hal yang sangat dicintai Rasulullah. Makanya kan surat At-Tahrim itu turun gara-gara Nabi SAW mengharamkan madu kan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Jadi Nabi datang ke rumah salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh istri beliau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih apa? Dikasih madu gitu ya. Nabi suka sekali madu, makanan yang manis-manis Nabi suka. Ibunda Aisyah lewat, wah Nabi kok seneng banget nih sama istri yang satu ini gitu kan. Akhirnya cemburu Ibunda Aisyah, terus berbuat makar, bisikin kelompoknya. Jadi istri-istri Rasulullah itu nanti ada pemetaan, ada dua kubu yang sangat kuat. Yang satu dipimpin oleh Ibunda Aisyah, yang satu Ummu Salamah. Dua-duanya istri yang cerdas ini ya. Makanya membuat dua kutub ya. Jadi ada polarisasi antara para istri Rasul ini. Lah Ibunda Aisyah ketika agak cemburu itu akhirnya broadcast ke ngomong ke kelompoknya ini, nanti kalau Rasulullah masuk ke rumah kalian bilang saja bau mulutnya Rasulullah gak enak ya. Sampai akhirnya masuk ke rumah istrinya Aisyah dibilang begitu, dari mana kok Rasulullah? Jadi tadi lu datangi rumah istri-istrinya nanyain kabar, kadang-kadang ada yang karena madu kan suka kan Rasulullah dimakan madunya. Terus baru setelah itu datang, kok baunya nggak enak ya Rasulullah, datang ke Hafsah ya, baunya kok nggak enak. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan ya, karena istri-istrinya Rasulullah tidak suka, Nabi SAW mengatakan, aku bersumpah demi Allah setelah ini aku tidak makan lagi madu. Ditegur sama Allah, jeder, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk mendapatkan ridho istrimu kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah wahai
Nabi, begitu kata Allah, ya. Jadi kalau seandainya madu itu haram, hadirin, ya, maka hari ini kita tidak bisa menikmati madu. Makanya ditegur Allah langsung ayat. Dan ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu seorang yang sangat amanah kepada ayat. Karena ini kan aibnya Nabi. Kalau Nabi itu bukan betul-betul Nabi, menggunakan hawa nafsunya, maka ayat ini akan disembunyikan Nabi. Malulah, ya kan? Ini kan teguran Allah kepada nabinya karena berbuat salah. Tapi karena Nabi kita itu adalah seorang yang betul-betul Nabi, yang tabligh, yang amanah kepada apa yang diwahyukan Allah, maka disampaikan. Sampai mana tadi kita? Sampai madu dan manisan. Jadi madu itu, ya, sesuatu yang disukai Nabi SAW. Madu yang asli dan madu yang tidak asli. Ya, lanjut. Kok bingung antum ya? 8. Daging panggang. Wah, daging panggang ini. Akal nama Rasulullah SAW syiwa'an fil masjid. Kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah di masjid. Berarti makan di masjid itu boleh, gitu ya, selama tidak merusak atau menodai atau mengotori kebersihan dan kesucian masjid. Ya, tapi ini tidak ada lafadz Nabi menyukai gitu, tidak ada. Tapi Nabi pernah makan khubesnya tadi, roti itu dengan daging panggang seperti itu, ya. Selanjutnya, hadirin muliakan Allah, di antara makanan, nah ini yang baru, Nabi SAW itu bagian daging kambing yang disukai Nabi SAW, kata sahabat Abu Hurairah, utiyan Nabi bilahmin farufi'a ilaihi dhira. Nabi pernah dihidangkan kepada beliau itu daging, dan ketika yang diangkat dari kuali itu adalah dhira. Dhira itu apa? Kaki kambing bagian depan, ya. Jadi kaki depan itu diangkat, ya. Fakanat tu'jibuhu fanahasa minha. Nabi SAW menyukainya, lalu Nabi SAW memakan daging ini dengan lahap, ya. Jadi Nabi SAW itu diantara daging yang paling favorit dimakan Nabi SAW adalah bagian paha depan ini, ya, paha depan, bagian kaki bagian depan itu yang atas itu, ya. Makanya Nabi SAW pun ketika bertemu dengan seorang wanita Yahudi, Nabi SAW itu kan summa fil dhira, diracun di bagian daging bagian atas itu, ya, karena ada seorang Yahudi yang benci sekali sama Nabi, dihidangkan makanan, dan Yahudi ini ternyata nanti masuk Islam. Nah, ini yang perlu tahu, si wanita Yahudi ini nanti masuk Islam, namanya Zainab bin Harith, ya. Dalam satu riwayat disebutkan di dalam Sunan Abu Daud, ya, ja'at hadhil mar'ah ila Nabi muslimatan. Jadi wanita yang racun Nabi itu datang ke Nabi SAW. Nanti racun ini yang menjadikan Nabi SAW sakit di akhir hayat beliau SAW. Sudah masuk Islam wanita ini. Falamma qarraraha bidzalika aqarrat, ya. Falamma qarraraha bidzalika, ketika ditanya apakah betul kamu meracuni, dia akhirnya mengakui, ya, dan dia berkata, ya, in kunta malikan istarahna minka. Sebenarnya aku itu ketika meracun Nabi, meracun engkau ya Rasulullah, aku hanya ingin membuktikan kamu ini Nabi betul atau tidak. Ya, kalau kamu ini hanya raja, pasti kamu mati dengan racun ini, ya. Tapi kalau kamu benar-benar Nabi, in kunta nabiyan fallahu fayuhmika, maka Allah akan menjagamu, ya. Ternyata betul kamu tidak meninggal, karena ada sahabat yang meninggal ketika itu, ya, bersama Nabi SAW. Ketika makan itu, diantara siapa? Sahabat Bishr bin Barra yang bersama Nabi itu. Bishr bin Barra radhiyallahu anhu itu makan, meninggal, ya. Ketika Nabi diceritain seperti itu, falam yata'arrad lahan Nabi bisyai'in. Nabi tidak dendam kepada wanita ini. Nabi hanya diam saja, tidak menampakkan reaksi yang benci atau apa, diam saja. Bahkan para ulama mengatakan Nabi memaafkan orang wanita ini karena sudah muslimah, mau bagaimana? Hanya saja karena racun itu tidak hanya mencelakai Nabi, tapi juga Bishr bin Barra tadi, ya,
meninggal gara-gara itu, tolaba auliya'uhu bidamihi fakutilat. Ya, maka para ahli warisnya wanita Bishr bin Barrah itu menuntut wanita ini agar ditegakkan kisos. Akhirnya apa? Akhirnya dikisos wanita ini, meninggal begitu, karena sudah membunuh seorang muslim dengan sengaja. Itu bahkan di akhir hayatnya beliau, ketika beliau sakit, Nabi SAW berkata kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Ya. Wahai Aisyah, sesungguhnya aku masih merasakan sakitnya racun makanan yang aku makan di Khaybar. Ya, di Khaybar. Fahadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum. Dan saat ini aku benar-benar merasakan ya, pembuluh darahku seakan-akan putus karena apa? Karena racun ini. Jadi ini riwayat sahih yang menjelaskan bahwa sebab Nabi SAW sakit di akhir hayatnya itu adalah racun yang dahulu mengenai Nabi SAW ketika memakan makanannya seorang wanita Yahudi. Ini setelah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi nyata-nyata juga bertahan, masih bisa melanjutkan hidup beliau dengan racun itu juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya di antara bagian daging yang disukai Nabi selain kaki bagian depan, inna atyabal lahmi, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Ja'far, lahmud dohri, yaitu apa? Lahmud dohri itu apa namanya? Daging di bagian punggung. Ya, daging di bagian punggung. Jadi di bagian punggung itu kan ada daging, nah itu juga disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ke-8 ya? Nah, 9. Tuh malah 10. Ya udah 10, manut antum aja. 10 bener. 10 ya, 10. Oh iya. Bukannya 9. 9 kan? 9, 8 itu daging panggang tadi. Hanya favoritnya Nabi itu daging bagian depan sama punggung. Sekarang 9. Ya, 9 itu sarit. Sarit itu kalau kita sekarang bubur ayam. Bubur gandum yang dilumat sehingga jadi bubur. Ya, setelah itu ditaburin daging di atasnya. Kadang-kadang pakai daging, kadang-kadang tidak, kata para ulama. Sarit itu. Ya, kalau sekarang ya itu tadi bubur ayam gitu ya, ada dagingnya gitu ya. Nah, ini disukai sama Rasulullah karena ada hadis fadlu Aisyah ala nisa ka fadlis saridi ala sairi ta'am. Keutamaannya Aisyah di antara para wanita kesemuanya itu seperti keutamaannya sarit di antara sekian banyaknya makanan. Jadi kan berarti sarit itu sesuatu yang istimewa kan. Ya, lah sarit itu adalah ya tadi ya roti yang roti yang dimasukkan ke dalam dihaluskan, terus akhirnya dipanasi sehingga menjadi seperti bubur, terus ditaburkan laham atau daging di atasnya. Waqad yakunu khaliyan minhu, kadang-kala kalau tidak ada daging ya sudah itu saja dimakan, jadi bubur tanpa ayam gitu ya, diaduk atau tidak. Nah itu cara makannya. Ya. Nah itu selanjutnya. Terus ada hadis yang unik, ini di luar pembahasan tadi kita kan sudah sampai 9 ya. Ada hadis yang unik di sini adalah pembahasan apakah Nabi SAW ketika habis makan daging itu Nabi SAW berwudu atau tidak. Lah ini penting. Dari Abu Hurairah, annahu ra'a Rasulullah tawaddu'a min akli thawri aqid. Ya, aku pernah melihat Nabi SAW ya berwudu setelah makan daging unta. Summa ra'ahu akala min katifishat, kemudian aku melihat Nabi SAW memakan bagian daging dari bagian tubuhnya kambing. Falam yatawaddo, summa sholla walam yatawaddo. Kemudian Nabi sholat tanpa berwudu.
Lah bagaimana cara memahami hadis ini? Para ulama mengatakan, apakah berarti kalau makan daging unta itu wudu, kalau makan daging kambing tidak wudu? Ya, apakah sesimpel itu memahami hadis ini? Ternyata tidak. Ternyata ketika makan daging unta itu yang dimasukkan wudu di situ bukan wudu secara syar'i, tapi wudu hanya sekedar mencuci tangan. Ya. Adapun wudu yang kedua, wudu yang dimaksud oleh siapa? Oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi makan daging kambing kemudian tidak berwudu untuk sholat. Kalimat wudu yang kedua itu adalah wudu syar'i. Jadi dalam hadis ini ada dua kalimat wudu. Yang pertama wudu secara bahasa, yang kedua wudu secara syar'i. Ya, makanya ketika makan daging itu kalau tidak batal tidak perlu wudu, intinya begitu. Ya, karena makan daging itu tidak membatalkan wudu, gitu ya, tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Terus makanan yang ke berapa? 10 ya? Berarti saya salah ini catatan saya. 12 berarti. Tadi 11 ya? 12 ya. Saya ralat. Yang ke-10 adalah hais tadi. Hais ya. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas, annahu aulama 'alaiha bihais. Nabi SAW ketika menikahi Ibunda Sofiyah, Nabi melaksanakan walimah dan menyajikan makanan hais ini. Jadi hais ini disebut di hadis Anas ini tentang walimahnya Sofiyah dan hadis Ibunda Aisyah tadi. Ya. Dan ini sebagian ulama mengatakan ini makanan favoritnya Rasulullah. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan Rasulullah membatalkan puasa tadi bukan karena Nabi senang makanannya, tapi Nabi ingin membahagiakan istrinya tadi. Ya. Lah hais itu apa? Hais itu makanan yang terbuat dari kurma dan minyak yang dihaluskan. Jadi ya kurmanya dihaluskan. Ya. Wa ma'ahuma aqid awid daging. Ya. Kemudian ditambah sedikit adonan gandum, lalu di atasnya ditaburi kismis. Ya, nah itu hais. Ya. Itu makanan favoritnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kadangkala Nabi SAW juga makan itu, ya, makan itu sebagai idamnya, Tapi namanya orang Arab tetap harus pakai apa? Roti gandumnya itu harus pakai, gitu ya. Harus pakai. Terus yang ke-10 rempah-rempah, ya. Rempah-rempah. Jadi ada semacam minyak yang dicampur dengan filfil, ya. Filfil itu semacam apa? Lombok, ya, cabai, terus pokoknya rempah-rempah dicampur. Baru setelah itu roti gandum tadi dicelupkan di situ terus dimakan, ya. Itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi, budaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pernah nenek kami, kata Abu Rafi, itu membuatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam rempah-rempah tadi itu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan dan menyukai rempah-rempah tersebut, wa yuhsinu aklahu, dan Nabi SAW makan dengan sangat lahap. Ya, itu yang ke berapa? 11. Ya, yang ke 11. Kemudian selanjutnya yang ke-12, ini yang terakhir. Berarti semuanya ada 12 ya. Saya kelewatan satu nomor tadi. Ya. Dari sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai sisa-sisa makanan. Suflu itu sisa-sisa makanan. Tapi bukan bekas-bekas makanan orang maksudnya. Tapi apa di sini maksudnya as-suflu itu sisa-sisa makanan yang ada di dasar kuali itu. Ya, yang di dasar kuali. Ya bisa intip kalau kalau makanannya tidak berkuah. Tapi kalau berkuah itu ya koretan-koretan yang justru bumbunya ada di situnya itu. Ya, ada di situ itu Nabi SAW sangat menyukai itu, sisa-sisa makanan di dalam kuali. Kenapa? Karena ya lebih, kalau intip ya lebih mateng,
kalau berkuah berarti lebih lezat, lebih nikmat gitu ya. Kalau kita dulu di pondok ya gak enak untuk dikatakan minyak jelantah ya. Ya. Jadi dulu ceritanya saya waktu pertama mondok ya, saya selalu terlambat mandi karena belum menyesuaikan. Ini masih meraba-raba, ini kebiasaan pondok apa gitu kan, anak kota mondok gitu kan, kira-kira gitu. Terus ini kok saya kok habis makan mesti terlambat mandi, terus terlambat apel pagi gitu ya. Akhirnya yang lainnya makan, saya mandi gitu kan. Saya mandi, wah bisa puas mandinya, tidak cepet-cepet. Setelah itu saya berangkat ke dapur. Ternyata di dapur makanan telah habis. Jadi imma terlambat mandi atau imma tidak makan hari itu. Pokoknya pilihannya dua itu. Hanya ada apa? Hanya dapat nasi. Wah nasi masih. Sayur habis. Ya, lauk kerupuk pada lauknya. Ya, memang pondok kami dulu memang agak ngenes itu ya. Ya, 2006 kami mondok itu masya Allah ya. Lauk habis. Akhirnya makan nasi itu kami nggak bisa. Saya tidak bisa makan nasi tok ini, belum pernah bayangkan gitu ya. Ya, terus akhirnya kakak kelas lewat. Kehabisan lauk ya, Dik katanya. Yuk, tak ajak ke dapur. Diajak ke dapur. Ya, saya kasih lauk yang paling nikmat di pondok ini. Wah seneng kan saya, kakak kelas ini backingannya. Set dibawa ke dapur, itu dicidukkan minyak jelantah teman-teman. Minyak jelantah itu minyak bekas masak itu kan di bawahnya kan ada dasarannya itu yang hitam-hitam itu diginikan. Wow, saya bingung ini cara makannya, nasi aja bingung tambahin minyak jelantah kan. Terus akhirnya kakak kelas ini bilang ya, kakak kelas saya ini saya masih ingat namanya beliau ya, beliau sekarang kerja di penerbit Zaduna nih, editor di sana. Sudah makan dulu, rasakan katanya. Pas dimakan nikmat sekali ya, karena semua makanan enak kan bercampur di situ gitu ya. Kadangkala terus akhirnya kita tuman gitu ya. Tumannya kadangkala pas nyiduk itu dapat kepala gerehnya makanan ustadz itu ya. Jadi kami dulu ketika nyantri tidak pernah makan gereh, tidak pernah makan ikan, itu tidak pernah ada menu ikan. Menunya itu kalau tidak kerupuk melempem, tempe silet. Tempe silet itu potongannya setajam silet itu. Tipis banget gitu ya. Itu jadi pas dapat itu masya Allah. Jadi pas nyendok kok dapat kepala ikan, itu harta karun itu bekas masakannya Ustadz nyemplung di situ gitu loh, karena menu yang agak enak sedikit itu menunya Ustadz gitu ya. Nah kira-kira begitu itu yang disukai Rasulullah itu bukan minyak jelantah ya, tapi apa yang didasari itu, karena nikmat sekali masya Allah ya. Nah itu hadirin dimuliakan Allah, lauk-lauk Rasulullah SAW ada 12 saya rangkumkan ya, yaitu semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah ya, bahwa kita dari hadis-hadis tadi itu belajar kesederhanaannya Rasulullah SAW, keqonaahannya Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah SAW itu kesehariannya, makannya apa saja dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara untuk melanjutkan sesi selanjutnya.